Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan KPK dan FPP. Untuk itu, sebelum kita mempelajari KPK dan FPP, maka kita mengingat-ingat kembali tentang suatu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Yang di SD dulu, yaitu bilangan asli yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya di sini saya kasih 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Contohnya di sini 2 itu bisa dibagi dengan 1. Kalau kita tulis di sini 2 itu bisa saya bagi dengan 1, yaitu pembaginya adalah 1. Dia menghasilkan 2 bagi 1 sama dengan 2, atau 2 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Jadi bilangan prima adalah bilangan asli yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri 1 dan itu sendiri 2. Contoh lagi 3. Kalau saya punya bilangan 3 di sini, 3 bisa dibagi dengan 1, hasilnya adalah 3. Atau 3 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2 bisa menghasilkan bilangan bulat. Tidak, di sini 3 hanya bisa dibagi dengan 3 atau bilangan itu sendiri menghasilkan bilangan 1. Jadi pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 4 apakah bilangan prima? 4 kita coba aja, kita bagi dengan 1, dia menghasilkan 4. Kalau 4 kita bagi dengan 2 bisa? Bisa, dia menghasilkan 2. 4 dibagi dengan 3 bisa? Tidak bisa, tapi bisa dibagi dengan 4, maka menghasilkan 1. Maka 4 di sini bukan bilangan prima karena ada faktor 2. Bilangan prima yaitu bilangan asli yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Karena bilangannya adalah 4, faktornya adalah 1 dan 4 harusnya. Karena di sini ada faktor 2, maka 4 bukan bilangan prima. Untuk apa sih kita mempelajari bilangan prima ini? Bilangan prima nanti digunakan sebagai faktorisasi, yang nantinya kita akan menggunakan sebuah pohon faktor. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara membuat pohon faktor. Ini kita hapus dulu. Misalkan saya punya angka 24, kita faktorkan. Yang pertama kita bagi yang terkecil dulu, dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Bisa nggak 24 dibagi dengan 2? Bisa. 24 dibagi 2 sama dengan, hasilnya kita tulis di sini 12. Terus kita bagi lagi 12 ini dengan faktor primanya. Di sini bisa dibagi 2? Bisa. Kita bagi dengan 2, di sini hasilnya 6. 6 bisa dibagi lagi dengan 2? Bisa. Maka 6 dibagi 2, di sini hasilnya adalah 3. Oke, yang paling terkecil di sini adalah sudah bilangan prima. Maka 24 bisa kita tulis di sini 24 itu sama dengan 2, faktornya di sini 2. Ada berapa 2-nya? Di sini 2-nya ada 1, 2 dan 3. Maka bisa kita tulis 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Pangkat kita taruh di atas. Nah, terus dikali dengan faktornya yang lain adalah 3. Ini adalah faktor
yang lain yaitu 3. Maka di sini 24 bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikalikan 3. Oke, misalkan saya punya angka lagi, misalkan saya punya angka 28. Bagaimana memfaktorkannya? Yang pertama kita bagi dulu dengan 2. Dibagi 2, 28 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Dia menghasilkan 14. 14 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. 7 ini bilangan prima enggak? Kalau sudah bilangan prima berarti itu sudah yang paling kecil. Maka bisa kita tulis angka 28 itu sama dengan 2-nya ada berapa di sini? 2-nya di sini ada 1, 2. Maka bisa kita tulis 28 adalah 2 pangkat 2 dikalikan berapa? Dikalikan faktor yang lain di sini. 7 ini juga faktor yang lain. Dikalikan dengan 7. Contoh lagi, misalkan saya punya angka 30, misalkan 30 gini, saya bagi dengan 2 bisa enggak? Bisa. Maka hasilnya adalah 15. 15 dibagi 2 bisa enggak? 15 dibagi 2. Kalau tidak bisa, maka di sebelahnya kita bagi dengan 3. Maka 15 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 sudah bilangan prima. Maka ini adalah faktor yang paling kecil. Maka bisa kita tulis ulang bahwa angka 30 itu sama dengan 2. Karena di sini ada 1 ya ditulis 2 gitu aja, nggak ada pangkatnya, dikali dengan 3. Karena 3 juga cuma 1 dan dikali dengan 5. Jadi faktornya itu 2, 3 dan 5. Maka 30 bisa kita tulis 2 dikali 3 dikali 5. Oke, kita lanjutkan untuk bagaimana cara menentukan KPK. Caranya gimana? Langkah menentukan KPK. Yang pertama, tentukan faktor prima dengan pohon faktor yang kita pelajari sebelumnya ini. Nah, misalnya 24, faktor primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 28 adalah 2 pangkat 2 dikali 7, dan seterusnya. Yang kedua, pilih faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Kalau cara mengingat-ingatnya, KPK adalah singkatannya kelipatan persekutuan terkecil. Kebalikannya aja kalau mengingat-ingat, karena di sini terkecil, cari pangkat yang besar. Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalnya, tentukan KPK dari 30 dan 25. Caranya gimana? Tadi adalah tentukan faktor prima dengan pohon faktor. Yang langkah pertama kita lakukan dulu. Kita buat sebuah pohon faktor dari 30 dan 25. Kita faktorkan dulu. 30 kita bagi dengan 2 dulu. Hasilnya adalah 15. 15 kita bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. Maka kita bagi dengan 3. Bilangan prima yang lain yaitu 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Maka faktornya adalah 2 dikali 3 dikali dengan 5. Maka 30 bisa kita tulis 30 itu sama dengan
2 dikali dengan 3 dikali dengan 5. Sekarang kita menentukan pohon faktor dari 25. Kita tulis seperti yang sebelah kiri, faktor dari 30. 25 bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. Dibagi dengan 3 bisa enggak? Tidak bisa. Hanya bisa dibagi dengan 5. Maka 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Maka kita tulis di sini bahwa angka 25 itu sama dengan, karena faktornya cuma 5 dan 5 nya ada 2, di sini 1 2, maka kita tulis 5 pangkat 2. Oke, pemfaktorannya sudah selesai. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya, pilih faktor yang sama. Ingat, faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Faktor yang sama yang mana? Faktor yang sama di sini. Faktor yang sama di sini cuma ada 5. Ini adalah faktor yang sama, 5. Pilih faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Di sini yang paling besar pangkatnya berapa? Ini 5 pangkat 1. Kalau ini tidak ada pangkatnya, berarti di sini ada 5 pangkat 1. Di sini 5 pangkat 2. Maka KPK-nya, nilai KPK, pilih faktor yang sama pangkat paling besar. Paling besar di sini adalah 5 pangkat 2. Terus langkah selanjutnya gimana? Kalikan dengan faktor yang tidak sama. Faktor yang tidak sama yang mana aja? Di sini 2, karena di sini tidak punya 2. Ini yang tidak sama adalah 2 dan 3. Maka KPK-nya bisa kita tulis, kita kalikan dengan 2 faktor yang tidak sama, karena di sini tidak punya 2 dan 3. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 2. Kita tulis saja 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5. Terus dikalikan 2 dikalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 5 kali 5 25. 5 kali 5 hasilnya 25. Terus 25 dikalikan, atau kita tulis dulu 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Terus 2 kali 3 sama dengan 6. Terus 25 dikali 6 berapa? 25 dikali 6 hasilnya adalah 150. Jadi KPK dari 30 dan 25 hasilnya adalah 150. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang lain. Misalkan saya punya angka 12 dan 72. Caranya sama, kita faktorkan dulu 12-nya. 12 kita faktorkan di sini. 12 kita bagi dengan 2. Di sini hasilnya adalah 6. Terus 6 kita bagi dengan 2 bisa? Bisa. Hasilnya adalah 3. Maka 12 bisa kita tulis di sini. 12 itu sama dengan 2 pangkat 2, karena di sini ada 1 2. Maka 2 pangkat 2 ada 2 kali dikalikan dengan 3. Ini faktor yang lain. Sekarang kita faktorkan angka 72. Sama caranya,
kita bagi dengan 2 dulu. 72 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 36. 36 kita bagi 2 bisa enggak? Bisa, dia menghasilkan angka 18. 18 dibagi 2 bisa, hasilnya adalah 9. 9 bagi 2 bisa? Tidak bisa, bisanya dibagi dengan 3, maka 9 itu sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Maka faktor-faktornya di sini ada 1, yaitu angka 2, 3. Tadi 2 nya ada 3 kali, maka 72 itu bisa kita tulis 72 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 nya ada 2 kali, yaitu dan ini, maka kita tulis dikalikan dengan 3 pangkat 2. Terus mencari KPK nya gimana? Mencari KPK nya sama caranya, berarti KPK nya caranya gimana tadi? Pilih faktor yang sama dengan pangkat terbesar, kemudian kalikan dengan faktor yang tidak sama. Di sini faktor yang sama, yang mana faktor yang sama? Di sini 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 3, sama-sama 2, cuma di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3. Kita ambil yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Yang kedua, ada nggak faktor yang sama yang lain? Ada, 3. Di sini 3 pangkat 1, dan di sini 3 pangkat 2, maka yang kita pilih adalah 3 pangkat 2. Ada faktor yang tidak sama? Tidak ada, semuanya faktornya sama. Karena tidak ada faktor yang sama, ya sudah, kita kalikan aja faktor yang sama aja. Kalau ada faktor yang tidak sama, maka kita kalikan lagi di sini faktor yang tidak sama. Seperti contoh soal nomor 1 ini tadi, ada faktor yang tidak sama, yaitu 2 sama 3. Karena di sini tidak ada faktor yang tidak sama, karena semuanya sama, ya kita pilih faktor yang sama, cuma yang paling besar. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 yang kita pilih 2 pangkat 3. 3 sama 3 pangkat 2 kita pilih 3 pangkat 2. Maka di sini KPK nya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. 8 kali 9 berapa? 72. Jadi KPK nya adalah 72. Oke. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang FPP, kita cut di sini untuk video yang akan datang. Oke, bila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, atau mungkin ada tambahan-tambahan silakan juga komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.